Di sini kita akan membandingkan antara aksara Sunda Kawali dengan aksara-aksara Sunda lainnya ya. Terus sama nanti ada perbandingannya juga sama aksara Kawi sama aksara Palawa sebagai nenek moyangnya. Nah, pertama saya tulis sebagian aja ya, gak semua. Terus yang bunyi K di sini aja. K, terus C, terus bunyi Ma, sama bunyi La. Ya udah segini aja dulu. Nah, terus untuk selanjutnya saya bandingin sama aksara dari naskah Bujangga Manik. Bunyi A, terus I, terus U, K, C, Ja, terus Ma, terus La. Saya kasih garis biar jelas. Nah, dari sini ya, antara aksara Sunda Kawali sama aksara Sunda Bujangga Manik ini kita lihat sama ya, ada kesamaan. Cuman mungkin di huruf K ini dia lebih beda ya. Ini kayak gini, kalau ini walaupun memang dia masih ada fitur-fitur kemiripannya kayak ini. Terus nah, yang ini yang bagian atasnya dia di bagian aksara Sunda Bujangga Manik dia jadi dua bagian. Kalau ini yang asalnya ke atas gini dia jadi cukup sejejar aja sama topinya. Untuk Ja sama aja ya, cuman di sini dia ada lengkungan lebih tajam. Untuk Ma mirip, cuman di sini jadi 3 garis, di sini 2 garis. Untuk La sama aja. I relatif masih sama, dia ada ciri khas di bawahnya. U sama, A sama ya. Cuman kalau di sini dia jadi ada kayak gitu ya, meliuknya di sini gak ada. Nah, terus kita bandingin lagi sama aksara Sunda Ratu Pakuan. Yang bunyi A, terus bunyi I,
bunyi U, bunyi K, bunyi C, bunyi J, bunyi Ma, sama La. Jadi sini juga untuk A sama I dia ada fiturnya sama juga, U sama, K sama, C sama, J sama, bunyi Ma juga sama, bunyi La juga sama. Jadi di sini secara bukti prasasti memang yang paling tua itu aksara Sunda Kawali yang paling atas ini ya. Terus ini kan aksara Sundanya kita bandingin sama aksara Kawi. Untuk bunyi A, terus I, U, bunyi K, bunyi C, bunyi J, bunyi Ma, sama La. Nah, di sini kan kelihatan jadi kayak gini. Nah, jadi aksara Sunda Kawali ini dia memang asalnya dari aksara Kawi ya. Jadi ini variasi aksara Sunda paling awal, sedangkan ini nenek moyangnya. Makanya kemiripannya banyak ya. I-nya kayak gini, U, K sama, untuk bunyi C sama, jadi di bagian ininya lengkungan gini, J sama, Ma sama, cuman bedanya di aksara Sunda dia lebih putus-putus, kalau ini nyambung semua, La sama aja. Nah, sekarang kita bandingin sama nenek moyangnya yang paling tua, yaitu aksara Palawa. Di aksara Palawa untuk bunyi A, ini A, terus I, terus U, bunyi K, bunyi C, bunyi J, terus Ma, terus bunyi La. Nah, di sini kan kita udah jadi lebih jelas gitu ya, sistem evolusi aksaranya kayak gimana. Awalnya dari aksara Palawa, terus ke aksara Kawi, terus jadi aksara Sunda Kawali, kemudian jadi aksara Sunda Ratu Pakuan dan Sunda Bujangga Manik. Nah, ternyata aksara Sunda itu dia mengalami evolusi lagi yang terakhir, yaitu evolusi yang disengaja ya, yang dilakukan penelitian ya. Pas tahun 99 itu ditetapkan bentuk-bentuknya jadi untuk menulis aksara bahasa Sunda modern ya. Nah, ini jadi disederhanakan asalnya ini
disederhanakan jadi gini si huruf A nya, terus I jadi gini disederhanakan, asalnya gini jadi diambil si bagian ininya aja, sudut kirinya aja. Untuk U dia jadi gini, si topinya hilang, terus bunyi K jadi begini aja, topinya hilang. Jadi si unsur-unsur yang terlalu banyak garisnya itu dihilangkan ya, lebih disederhanakan lagi. Terus bunyi C sama, bunyi J sama, terus bunyi Ma. Nah untuk Ma ini dia disambungkan, ini titik 3 1 2 3 disambungin jadi kayak gini. Nah ini garis topi, tapi ini disambung jadi satu. Terus bunyi La masih sama. Nah ini yang biasa dipakai di pelang nama jalan di kota Bandung itu pakai aksara Sunda baku, hasil pembakuan para peneliti. Sedangkan yang disebut aksara Sunda kuno itu yang ini aksara Kawi, ini aksara Pallawa sebagai nenek moyangnya. Jadi di sini ada banyak kemiripan. Mungkin saya jelasin kenapa ini bisa si aksara Pallawa ini berubah jadi gini, karena itu karena efisiensi penulisan. Asalnya kan kayak gini, cuman dia ngalamin efisiensi bentuk, jadi cuman bagian kepalanya aja jadi gini aja, kan masih ada tetap bentuk ininya, badannya, terus garis, tapi diambil ininya aja, ininya hilang. Nah terus dia evolusi lagi jadi lebih apa ya, karena mungkin kecepatan menulisnya jadi cuman gini aja. Lama-lama orang cuman nulis ujungnya terus gini, topi lagi gini, terus lama-lama jadi gini ya, kayak gitu ya. Jadi ada efisiensi bentuk hurufnya berubah jadi lebih sederhana. Sama kayak bunyi I juga, asalnya kayak gini, ya berubah jadi lebih efisien lagi, jadi bentuk kayak gini ya. Ininya tetap ada, tapi yang bagian bawahnya dia diratain, tetap bentuknya kayak gini, tapi di aksara Sunda aksara Sunda Kawali dia jadi misah kayak gini, tetap masih ada fitur di bawahnya. Terus akhirnya dia disederhanakan lagi ya. Mungkin kalau yang I ini bukan disederhanakannya, jadi malah kayak lebih ribet ya. Jadi gini lah intinya ya, masih ada tetap bagian bawahnya ini. Terus akhirnya di bawah bagian ininya aja, terus ini bawahnya garis doang. Jadi kayak gini sistem evolusinya ya, kurang lebih. Tapi sebenarnya untuk sistem evolusi aksaranya itu pasti lebih rumit lagi. Cuman di sini saya kasih penggambaran sederhananya aja, bahwa ya kayak gini gitu ya. Paling segini aja dulu ya tentang perbandingan aksara Sunda.